Senpai no Iken. Oke teman-teman, balik lagi bersama saya Sena di Kiseki no Senpai. Kini hidup wanita si kupu-kupu malam. Ya, kali ini kita bakal ngomongin tentang kupu-kupu malamnya Jepang. Kupu-kupu malamnya Jepang. Atau bisa dibilang wanita penghibur lah. Tapi kalau misalkan di Jepang itu kupu-kupu malam gak biasa aja. Kupu-kupu malam aja gitu. Cuman menghibur gitu. Ada levelnya juga dan yang paling tinggi adalah Oiran. Oiran ini kupu-kupu malam atau wanita penghibur dengan level tertinggi di Jepang. Atau bisa dibilang derajatnya itu tinggi. Kita bakal ngomongin itu aja kok. Nggak bakal ngomongin kupu-kupu malam yang lain. Kita bandingin sama kupu-kupu malam yang di Indonesia. Di Indonesia, kupu-kupu malam itu bisa dibilang kerjaan yang kurang baik. Kerjaan yang kurang baik. Tapi sedangkan di Jepang sendiri, kupu-kupu malam atau oiran ini banyak digemari gitu. Aku gare malah banyak yang pengen gitu tuh jadi oiran. Karena jadi oiran ini susah gitu, nggak gampang. Kalau di Indonesia pengen jadi kupu-kupu malam tinggal dah jadi gitu kan. Nggak usah punya skill apapun. Kalau di Indonesia tinggal ya berani esek-esek udah beres. Kalau jadi oiran nggak gitu. Oiran itu ada step-stepnya, step by step, ada tahapannya. Bahkan bisa dibilang oiran ini lebih cerdas daripada orang-orang yang kerja mungkin di kantoran kalau di Jepang. Karena derajatnya oiran ini lebih tinggi daripada mereka-mereka. Bahkan derajatnya oiran ini lebih tinggi daripada pelanggannya sendiri. Gokil kan? Kalau di Indonesia, boro-boro ngomongin derajat, ngomongin kerjaannya aja udah hal yang tabu. Kerjaan sebagai ya wanita penghibur, itu kalau di Indonesia kerjaannya aja udah tabu. Apalagi derajatnya gitu. Nah kalau di Jepang, oiran punya derajat yang tinggi. Bahkan lebih tinggi daripada pelanggannya. Oiran itu apa sih? Oiran itu adalah wanita penghibur ya, pekerja seks komersial lah gitu. Wanita penghibur, tapi kalau oiran ini dia harus punya skill. Macam-macam skill. Dari mulai main musik, terus budaya Jepang, dia harus paham semua budaya-budaya Jepang. Jadi sebelum jadi oiran, mereka tuh harus paham dulu budaya Jepang seperti apa. Barulah dia bisa jadi oiran. Sedangkan di Indonesia jadi pegawai seks ya, udah yang penting bisa seks udah beres kan. Gak ada persyaratan khusus. Kalau emang ada persyaratan khusus, coba dijelasin di komentar. Di Indonesia juga ada kok pekerjaan seks yang punya syarat khusus. Misalkan harus paham banyak gaya, misalkan. Ya itu kan maksudnya tetap aja mengarahnya ke seks gitu. Kalau oiran itu, selain ke tradisional, peralatan musik tradisional, terus budaya-budaya Jepang, bahkan pengetahuannya ini tinggi gitu tuh. Karena dia belajar. Dia belajar untuk jadi oiran gitu. Nggak asal kerja seks, beres, udah, enggak. Dan syaratnya ketemu oiran ini, si pelanggan itu harus ngeluarin uang yang ya bukan cukup banyak lagi, sangat banyak. Contohnya, bukan contoh sih, emang seperti ini gitu tuh alurnya. Untuk ketemu oiran itu kita harus sewa yang namanya tempat minum teh. Tempat minum teh ini disewanya ya kalau nggak salah itu sekitar 50 sampai 60 jutaan gitu sekali pakai. 50-60 juta apa 5 juta sampai 6 juta gitu. Ya, untuk detailnya bisa cari di internet lah. Kalau emang kalian minat buat sewa oiran, cuman buat gitu doang. Nah, dan si oiran ini nggak bisa ditemuin langsung. Nggak bisa dihubungin langsung. Jadi kalian itu harus melalui perantara. Perantaranya apa? Kalau pengen ketemu pun perantaranya itu yaitu tadi rumah minum teh tadi. Kita harus sewa itu. Dan kalau kalian mau pakai oiran, kalian tuh harus ketemu oiran minimal 3 kali. Pertama, kayak kenalan. Kedua, yang ngobrol-ngobrol atau banyak lagi hal lain gitu tuh sebelum seks. Nah, yang di kedua ini, kalau si pertama dan kedua ini udah ketemu dan oirannya bilang kalian itu layak, baru kalian bisa pakai oiran itu di pertemuan ketiga. Kalian layak atau tidaknya itu ditentukan oleh si oiran walaupun kalian udah bayar. Jadi nggak bisa sembarang orang yang bisa pakai oiran gitu. Makanya oiran itu disebut derajatnya lebih tinggi daripada si pelanggannya itu. Meskipun pelanggannya mungkin anak kaisar misalkan, tapi kan tetap aja karena statusnya oiran itu pegawai seks yang derajatnya tinggi, jadi ya mungkin step by step itu tetap dilalui gitu, kecuali nyogok. Tapi nyogok-nyogok itu kan kayaknya cuman ada di ya udah. Oke, cukup sekian tentang oiran kupu-kupu malam. Sampai ketemu lagi di Senpai no Iken. Jamata.